Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Farizal. Saya dari kelas manajemen Dodo A dengan MPM 22411102. Di sini saya akan menjelaskan manajemen modal kerja. Pentingnya manajemen modal kerja. Modal kerja adalah manajemen yang terdiri dari unsur-unsur aktivitas lancar dan hutang yang bertujuan untuk mempelajari dan menjaga keseimbangan yang optimal di antara masing-masing komponen dari modal kerja sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan profitabilitas. Berikut adalah beberapa hal yang menjelaskan pentingnya manajemen modal kerja. Yang pertama ada meningkatkan profitabilitas. Manajemen modal kerja dapat membantu meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan menjaga keseimbangan antara aktivitas lancar dan hutang jangka pendek. Yang kedua, meningkatkan likuiditas. Manajemen modal kerja dapat membantu meningkatkan likuiditas perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Manajemen modal kerja dapat membantu meningkatkan efisiensi perusahaan dengan memastikan bahwa modal kerja tidak terlalu lama berputar dalam suatu periode sehingga dapat makin efisien. Lalu ada mengurangi risiko. Manajemen modal kerja dapat membantu mengurangi risiko perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Terusnya ada meningkatkan daya saing. Meningkatkan daya saing, manajemen modal kerja dapat membantu meningkatkan daya saing perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan dapat memanfaatkan peluang bisnis yang muncul. Lalu berikutnya ada dalam bisnis, manajemen modal kerja memegang peran yang penting karena setiap keputusan dari manajemen modal kerja dapat mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan. Di sini lalu ada definisi modal kerja. Modal kerja adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasional sehari-hari. Modal kerja terdiri dari aset lancar seperti kas, persediaan barang, dan piutang, serta hutang jangka pendek sepertinya hutang usaha dan biaya yang masih dibayar. Modal kerja yang cukup penting bagi perusahaan karena dapat membantu menjaga likuiditas, mengurangi risiko, dan mempercepat pengumpulan piutang, meningkatkan efisien operasional, dan mengoptimalkan penggunaan aset lancar. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan manajemen modal kerjanya dengan baik untuk memastikan kelangsungan operasional dan kinerja keuangan yang baik. Lalu ada komponen modal kerja. Modal kerja adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari seperti membeli bahan baku, membayar upah buruh, membayar utang, dan membayar lain-lainnya. Modal kerja terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pertama ada kas, yang kedua ada piutang, dan yang terakhir ada persediaan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai 3 komponen tersebut. Yang pertama ada kas, merupakan nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan. Kas digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari seperti membayar gaji karyawan, membayar tagihan listrik, dan lain sebagainya. Lalu ada piutang. Piutang merupakan uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain yang meminjam uang. Piutang dapat berupa tagihan yang belum dibayar oleh pelanggan atau pihak lain. Yang terakhir ada persediaan. Merupakan barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual untuk diproduksi. Persediaan dapat berupa bahan baku, barang setengah jadi, atau barang yang jadi. Lalu perusahaan yang harus memperhatikan manajemen modal kerjanya dengan baik untuk memastikan kelangsungan operasional dan kinerja keuangan yang baik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan modal kerja adalah periode perputaran modal kerja. Periode perputaran modal kerja dimulai dari saat di mana kas diinvestasikan dalam komponen
modal kerja sampai saat dimana kembali lagi menjadi kas. Semakin pendek periode tersebut, berarti semakin cepat perputaran modal kerja dan semakin efisien penggunaan modal kerja. Selanjutnya ada kas ya, yang tadi. Arus kas merupakan elemen penting dalam modal kerja suatu perusahaan. Kas adalah uang tunai yang disimpan oleh perusahaan untuk menandai aktivitas operasionalnya sehari-hari. Dalam studi yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia, ditemukan bahwa utang bank mempunyai pengaruh berbentuk U yang terbalik, yang signifikasi terhadap likuiditas. Juga dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan arus kas yang baik sangat penting keberhasilan dalam suatu bisnis. Lalu ada piutang. Piutang merupakan bagian penting modal kerja dalam suatu perusahaan. Piutang usaha adalah jumlah uang yang harus diterima bisnis dari pelanggan untuk menjual barang atau jasa. Perputaran piutang adalah rasio yang mengukur seberapa cepat suatu perusahaan pengumpulan uang dari pelanggan. Dalam penelitian yang dilakukan pada perusahaan perdagangan di Indonesia, ditemukan bahwa perputaran piutang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas suatu perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan piutang usaha yang sangat penting untuk keberhasilan dalam berbisnis. Lalu yang terakhir ada persediaan. Persediaan merupakan komponen penting dalam modal kerja suatu perusahaan. Persediaan adalah aset yang dimiliki suatu bisnis untuk dijual atau digunakan dalam produksi barang atau jasa. Perputaran persediaan adalah rasio yang mengukur seberapa cepat atau perusahaan mengubah persediaan menjadi uang tunai melalui penjualannya. Semakin cepat perputaran persediaan, semakin efisien bisnis tersebut. Ubah investasi menjadi uang tunai. Pada penelitian yang dilakukan pada perusahaan manufaktur, subsektor, otomotif dan komponen lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, ditemukan bahwa perputaran persediaan mempunyai pengaruh yang signifikasi terhadap laba secara parsial. Oleh karena itu, pengelolaan persediaan yang baik sangat penting bagi perusahaan kesuksesannya. Lalu di sini ada kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan. Beberapa contoh kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga. Dan ada utang bank, utang dagang seperti biaya yang harus dibayar, utang pajak, utang dividen, utang wase, dan pendapatan diterima di muka. Kewajiban jangka pendek sering disebut juga sebagai liabilitas lancar dalam ilmu akuntansi. Lalu ada siklus modal kerja. Modal kerja adalah kelebihan nilai aktifan yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya. Manajemen modal kerja menjadi sebagian penting dalam upaya mengoptimalkan operasional bisnis. Ada beberapa jenis modal kerja, yaitu pertama ada modal kerja tetap. Nah, modal kerja tetap itu seperti permanent working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya relatif tetap dan tidak berubah-ubah dalam jangka waktu yang tertentu. Lalu yang kedua ada modal kerja siklus, critical working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh karena fluktuasi konjuktur permintaan produk lah. Yang ketiga ada modal kerja darurat, emergency working capital,
Nah, yaitu modal kerja yang besar-besarannya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Misalnya ada pemogokan buruh, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak. Siklus modal kerja adalah waktu yang dibutuhkan karena mengubah persediaan menjadi piutang. Dan piutang kas, rumus modal kerja adalah aktiva lancar, kewajiban lancar modal kerja. Lalu ada evaluasi modal kerja. Beberapa metode evaluasi modal kerja yang dapat digunakan oleh perusahaan di antaranya yang pertama ada metode perputaran modal kerja, lalu ada metode rasio likuiditas, yang ketiga ada metode analisis statistik, yang keempat ada metode pengendalian piutang. Metode perputaran modal kerja. Nah, perputaran modal kerja adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keaktifan modal kerja aset lancar aset lancar yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualannya. Berikut adalah rumus matematis perputaran modal kerja. Pendapatan garis miring rata-rata modal kerja. Untuk menghitung rasio perputaran modal kerja, kita memodal kerja pendapatan dengan rata-rata modal kerja. Pendapatan dapat ditemukan di baris paling atas laporan laba rugi. Sedangkan rata-rata modal kerja dihitung dengan menjumlahkan modal kerja periode berjalan dengan periode sebelumnya dibagi menjadi 2. Nah, perputaran modal kerja yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan efektif dalam mengelola modal kerjanya, sedangkan perputaran modal kerja yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak efektif dalam mengelola modal kerjanya. Perusahaan dapat memilih untuk menghitung rumus ini menggunakan penjualan bersih dan modal kerja dari periode tertentu. Lalu di sini ada metode rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah salah satu jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang dan kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dapat dihitung dengan beberapa jenis rasio. Di antaranya ada current rasio, rasio lancar (rasio lancar). Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Rumusnya adalah aktiva lancar sama dengan utang lancar. Lalu yang kedua ada cash rasio kas (rasio kas). Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan kas dan setara kas. Rumusnya adalah kas ditambah aktiva setara kas sama dengan utang lancar. Yang ketiga ada quick rasio, rasio cepat atau rasio cepat. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Dapat digunakan diubah menjadi kas. Rumusnya adalah aktiva lancar sama dengan persiapan sama dengan tanggung usaha. Lalu ada yang terakhir, strategi manajemen modal kerja. Strategi manajemen modal kerja adalah proses pengelolaan sumber daya finansial yang digunakan untuk menjalankan operasi sehari-hari sebuah bisnis. Modal kerja adalah uang dalam bentuk tunai dan mengukur perputaran modal kerja. Memiliki fungsi yang sangat vital bagi kemajuan sebuah usaha. Ini bisa menjadi sebuah tolak ukur apakah kelak perusahaan dapat membayar kewajiban seperti pinjaman dan berapa lama jangka waktu yang akan dibutuhkan, juga untuk aktiva yang dapat diuangkan dengan mudah guna membiayai aktiva operasional sehari-hari pada sebuah perusahaan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.